Hede. Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di hari yang sangat melelahkan. Hari ini hari Kamis 19 Agustus 2021, IHSG turun 2%, bahkan tadi sampai hampir 2,5% ya. Udah sampai 2,5%, tapi ada rebound sedikit. Seperti biasa, kita akan menganalisa IHSG hari ini dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Pokoknya stay tune terus. Terus juga buat teman-teman yang ingin kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Itu teman-teman bisa kirim donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube, dan itu pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Dan langsung aja, tanpa basa-basi, karena mungkin kita nanti akan bahas banyak ya tentang IHSG dan juga saham-sahamnya nanti. Kita masuk ke transaksi dulu seperti biasa. Hari transaksi masih lumayan ya, 14 triliunan. Dengan pergerakan asing hari ini net buy 310 miliar. Nah, sebelum kita ke saham yang dijual yang dibeli asing, saya mau ke indeks dunia dulu. Sebenarnya tadi pagi itu udah kelihatan kalau pasar itu mau koreksi ya, dan saya juga sudah mengontak beberapa klien yang bekerja sama dengan saya untuk mengamankan cash dulu pagi. Apa yang bisa saya lihat, kenapa saya bilang hari ini bakal koreksi gitu. Jadi saya bilang marketnya kurang mendukung hari ini. Itu saya lihat bursa regional di Asia itu benar-benar merah semua tadi pagi. Jakarta kan bukanya terakhir ya bursanya. Untuk Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura itu udah buka duluan dan semuanya merah. Itu pertama. Kedua, bursa US itu juga semalam merah semua minusnya. Jadi saya udah, wah ini nggak ada yang bisa membaguskan IHSG. Nggak pernah IHSG itu bagus sendiri. Yang ada malah jelek sendiri. Yang lain pada hijau, IHSG merah sendiri, itu sering gitu. Tapi kalau yang lain pada merah, IHSG hijau sendiri itu jarang. Jadi ketika saya udah lihat keadaan kayak gini, nah ini lebih baik main jangan agresif gitu. Maksudnya bisa amankan cash, kurangi porsi dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata bener. Tapi saya nggak expect juga turunnya bakal sedalam ini gitu. Dan apakah skenario yang gagal, terus harus gimana mas? Nanti bakal kita analisa lebih lanjut. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan pertama di sini, teman-teman bisa mungkin pakai cara saya ya. Mungkin ini nggak 100% win rate, tapi bisa dijadikan pertimbangan gitu. Misalkan kalau teman-teman lihat pakai RTI bisnis ya, indeks indices itu bisa lihat di Asia sama US. Kalau misalkan pada merah gitu ya siap-siap aja. Tapi kalau pada hijau siap-siap panen juga gitu. Tapi kalau satu merah satu hijau gimana? Ya berarti 50-50 gitu. Bisa siap dengan keduanya juga. Seperti itu. Itu sih yang biasanya saya lakukan kalau pagi-pagi. Kalau melihat apa ya, ibaratkan melihat cuaca mendung atau hujan gitu. Kalau mendung atau cerah gitu. Kalau cerah ya siap-siap main-main gitu. Tapi kalau mendung ya jangan keluar rumah dulu. Seperti itu. Dengan saham-saham yang dibeli asing, yang pertama ada Bank BCA, masih bagus 309 miliar, lalu ada Bukalapak 268,6 miliar dan naik 7%. Jelas nanti akan saya bahas dan juga kemarin udah kelihatan ya. Lalu Telkom 83,7 miliar, Tower 74,0 miliar, Akra 19,6 miliar, Medco 18,3 miliar, ICBP 14,9 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Bank BRI, cukup besar. BBRI juga turunnya agak dalam ya, 4%-an, 232,4 miliar. Bank Mandiri 68,7 miliar, Unilever 33,6 miliar, United Tractor 32,2 miliar, Astra 32,1 miliar, Arto, Bank Jago 30,8 miliar, dan BBNI 18,5 miliar. BBNI cakep ini. Tuh. Untuk saham yang di net sell dan di net buy oleh asing. Sekarang kita akan langsung masuk ke ulasan IHSG. Jadi kemarin saya memang bilang kalau IHSG ini saya rasa view-nya bakal positif, bakal cup handle dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata hari ini dia turun 2%.
Dan yang saya lakukan adalah ya saya juga sudah punya dengan skenario buruknya. Walaupun kemarin saya bilang ada candle di sini, tapi saya pun juga sudah bilang ada skenario terburuknya dan tidak pasti terjadi. Dan yang saya bilang juga, kalau misalkan supportnya ini jebol, ya dia bakal mencari support selanjutnya. Itu udah rumus yang sangat simpel ya. Kalau misalkan teman-teman trading, saya juga bilangnya nggak cuma resisten doang, artinya juga udah ada support-support yang saya bilangkan, dan dia turun agak dalam. Lalu bisa kita lihat dengan mata kita sendiri juga, IHSG ini nyungsep lagi ke downtrend channel ascending triangle-nya gitu. Apakah sudah kurang bagus? Ya nanti kita bakal cek lagi. Cuman kalau misalkan mau melanjutkan omongan kemarin, ya artinya sudah nggak bagus. Bahkan sekarang turunnya pun dalam dan closing di bawah 6.000 juga, seperti itu. Kemarin saya bilang kalau misalkan 6115 ini nggak bisa bertahan atau jebol, dia support selanjutnya 6.000 gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa bertahan juga, ya lanjut ke 5950. Dan hari ini dia sampai 5950. Saya nggak nyangka sedalam ini turunnya, serius. Maksudnya kalau saya kemarin perkirakan ya, kalau misalkan dia 6115 jebol, worst case skenario itu cuma sampai 6.000 doang gitu. 6.070 malah, 6.070 baru 6.000 gitu. Tapi ternyata hari ini sampai 5950. Dan skenario jebolnya pun kurang bagus juga. Pertama, dia nyungsep lagi ke downtrend channel. Kedua, uptrend channel jangka pendeknya pun juga dia udah jebol ya. Misalkan kita tarik dari yang sini, dia udah jebol. Atau misalkan kita tarik dari yang sini, dia juga udah jebol gitu. Intinya ya dia jebol dari uptrend channelnya gitu, dan masuk lagi ke downtrend channelnya untuk si IHSG. Terus juga kemarin ada view kurang bagus juga, yaitu di time frame kecil. IHSG ini ada potensi bikin head and shoulder. Ini ya, ini shoulder kiri, ini head, dan ini shoulder kanan. Neckline-nya ada di sini sekitar 6040 ini. Nah, sini ya, ini neckline-nya garis warna hitam. Dan target penurunannya adalah, target penurunan dari head and shoulder-nya adalah sampai ke sini 5.839. Apakah bisa terjadi? Jelas bisa terjadi. Apakah bisa tidak terjadi? Jelas bisa tidak terjadi juga. Makanya kita harus update sambil jalan. Yang pasti kalau yang saya lihat sekarang head and shoulder sudah breakout dan sudah confirmation. Artinya ada potensi sampai ke angka tadi sekitar 5.800-an. Cuman ya belum pasti terjadi juga. IHSG bakal melewati support-support kuat juga. Kayak sini 5950, terus di sini 5885, baru akhirnya ke targetnya sekitar 5830. Artinya ke depan kita lihat dulu aja apakah benar-benar IHSG bisa ke sana. Cuman untuk yang saya lihat ya, potensinya ada. Terus apa yang harus dilakukan? Amanin saham-saham yang lemah. Kalau misalkan teman-teman memperhatikan, saham-saham yang kuat itu tetap ada. Yang marketnya turun 2% tapi dia nggak bergerak, itu ada. Apakah karena nggak ada yang gerakin? Salah, itu karena ada yang jagain, seperti itu. Jadi saham-saham yang masih ada katalisnya bagus dan ada yang jaga itu bisa di-keep. Tapi untuk saham-saham yang kurang bagus bobotnya itu langsung di-cut aja. Ya intinya adalah batasi resiko. Kalau misalkan teman-teman udah terlalu dalam di saham ABCD gitu ya, ya setidaknya kurangi porsi atau di-cut. Pegang cash aja. Kalau misalkan dia rebound gimana mas? Ya nggak usah dikejar. Takutnya kalau misalkan dia rebound dan kita FOMO, kejar, mau balas dendam, ya itu malah kacau. Diangkat, dibanting lagi. Wah itu serius, bisa rusak itu psikologis. Jadi kalau memang dirasa sudah tidak oke untuk trading, maksudnya kayak udah loss gitu, terus udah mengamanin modal, yaudah nggak usah trading dulu gitu. Diemin aja. Tinggal nanti kalau udah bottoming baru dicek lagi, seperti itu. Jadi kalau view jeleknya itu tadi ya bisa sampai 5.800-an. Saya tidak tebar fear, saya cuma melihat potensi yang ada dari analisa yang ada. Itu tadi, apakah bisa terjadi? Jelas bisa terjadi. Apakah bisa tidak terjadi? Bisa tidak terjadi juga. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ya saya ingin membahas salah satu anomali. Nggak tahu channel lain pada membahas kayak gini atau enggak, atau analis lain. Cuman ada sesuatu yang aneh sih sebenarnya di IHSG itu gitu ya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman ngikutin Instagram saham dan lain sebagainya, pasti pada bilangnya ini tuh efek tapering tantrum gitu. Saya sebenarnya nggak begitu paham sampai sana, cuman saya mungkin bahas tipis-tipis aja. Jadi intinya tapering tantrum tuh menaikkan intinya the Fed, Bank Sentralnya Amerika tuh menaikkan suku bunga. Tujuannya apa? Biar dolar-dolar yang kemarin distimulus itu kembali lagi ke sana gitu. Efeknya apa? Ya kalau dolar ditarik ya investasi ke
luar negeri termasuk Indonesia juga bakal berkurang. Yang efeknya apa? Ya asing bakal keluar. Yang efeknya apa? Ya saham yang bobot, yang bandarnya asing bakal ditinggalkan. Seperti itu. Sampai sini dipahami dulu. Itu pertama. Tapi yang menurut saya apa ya? Itu tadi masih yang pertama. Yang kedua, harusnya tapi kalau misalkan tapering tantrum itu tidak terlalu deket sih sama waktu kemarin pembagian stimulusnya. Kalau misalkan teman-teman ingat itu kan kemarin yang Joe Biden, saya lupa itu bulan apa, dia kan membagikan stimulus yang sangat besar ya untuk Amerika waktu kemarin pandemi itu. Nah itu belum terlalu, jaraknya itu masih terlalu pendek gitu, jadi kayak aneh aja dibagikan stimulus habis itu tarik lagi uangnya gitu. Harusnya sih kalau menurut saya nggak secepat itu, tapi ya memang suka-suka pengambil kebijakan gitu. Harusnya tidak secepat itu. Itu yang kedua, poin kedua. Dan yang ketiga, yang paling aneh adalah IHSG itu net buy asingnya gitu. Maksudnya logikanya kalau memang ini efek tapering tantrum ya, dan dolar itu ditarik lagi, maksudnya mereka The Fed bikin stimulus, bikin kebijakan untuk menarik dolar, ya harusnya bakal kelihatan IHSG itu net sell terus asingnya. Tapi kalau misalnya kita lihat beberapa hari kemarin tuh asing tuh malah agresif net buy di saham-saham IHSG gitu. Bahkan hari ini pun juga masih net buy gitu. Jadi kayak aneh gak sih gitu. Dan ya mungkin ya bisa aja ini mainan bandar asing juga bisa juga. Tebar-tebar fear, tapering tantrum, terus sama dia di markdown, retail yang pada keluar, dapat harga bagus, dia seroin, terus habis itu ditarik. Tuh, itu mungkin bisa terjadi juga. Jadi kayak yang pasti tapering tantrum ini baru isu, belum terkonfirmasi. Jadi bisa terjadi, bisa tidak juga. Nggak ada yang tahu, kecuali kita punya insider orang dalamnya The Fed gitu ya. Tapi kayaknya nggak. Cuman saya melihat anomali yang aneh aja gitu. Kayak ini tuh isunya tapering tantrum, tapi kok malah Kok malah asingnya net buy terus di IHSG. Bahkan di saham-saham yang memang digerakkan asing gitu. Kayak contoh BBCA, terus BBRI, BBNI, saham-saham Big Bang, Telkom, itu asingnya net buy terus di sana gitu. Jadi kayak aneh aja gitu. Tapi ya memang tidak menutup kemungkinan kalau misalkan memang strategi, misalkan bener ya ini yang saya omongkan ya, asing mau serok di bawah terus kalau misalkan dia tarik ke bawah, apa kita harus strict gitu, nggak bisa adaptasi gitu ya, tetap harus adaptasi gitu. Yang terjadi apa ya, kita harus kurangi porsi dulu selama kita melihat marketnya masih bagus. Tapi kalau memang marketnya jelek ya kita hindari aja marketnya. Tapi kalau marketnya masih bagus ya kita amanin modal dan siap-siap masuk di angka yang tepat seperti itu. Saya cuma agak ganjel aja sih sama anomali itu tadi, tapering tantrum, dolar ditarik. Ini saya bukan gara-gara saya berpikir optimis terus maunya optimis, enggak. Saya cuma agak aneh aja. Dan saya pun juga selalu menyiapkan skenario tidak bagusnya, worst case skenario-nya seperti itu. Jadi ada yang aneh di tapering tantrum kali ini ya, walaupun saya nggak tahu juga benar apa enggak. Cuman kalau menurut saya itu masih isu dan mungkin bisa aja skandal elit global. Skandal elit global nggak tuh? Tuh, jadi menebar fear. Kalau misalkan orang Indonesia bandar lokal kan biasanya fear-nya yang fear yang tebar fear yang sering dilakukan bandar tuh, saya sampai lupa. Misalkan kayak Elon Musk nggak jadi ke Indonesia gitu, atau apa gitu kan, biasanya kan ulahnya bandar lokal. Tapi kalau bandar dunia, bandar kelas internasional, ya bisa aja dia memainkan tapering tantrum ini kayak seolah-olah mau terjadi sesuatu yang buruk. Apalagi kalau misalkan di backtest tahun 2013 itu memang jelek waktu tapering tantrum gitu. Dan ya mereka kayak mengungkit lagi untuk mereka serokin barangnya gitu. Agak aneh aja sih. Tapi ya memang kita tidak bisa mengkontrol market, kita pun tidak bisa mengkontrol bandar, kita nggak bisa mengkontrol harga. Yang bisa kita kontrol apa? Portofolio kita sendiri gitu. Kalau udah di luar resiko kita, udah di luar batasan toleransi kita, udah terlalu dalam lossnya, ya jangan dipaksakan untuk ditahan gitu. Entah cut semua atau kurangi porsi, silahkan. Nanti kita sesuaikan di bawah. Gitu. Tapi kalau masih ada analisanya dan sesuai dengan skenario-nya, ya gak masalah kamu tetap di hold. Itu jadi itu ya, silakan kita boleh beropini, tapi juga jangan lupakan juga dengan faktanya, trade what you see seperti itu.
Dan tadi kalau misalkan memang benar-benar inverted head and shoulder, targetnya memang lumayan dalam gitu. Atau kalau misalkan IHSG ini mau reversal sekalian, besok harusnya hijau karena saya lihat inverted head and shoulder lebih besar nih. Ini head and shoulder, sorry. Ini shoulder kiri, ini head. Nah, ini kalau misalkan dia mau reversal bisa aja dia rebound sampai sini berarti ya, 6119 ini. Terus habis itu turun, terus jebol 5950, terus akhirnya turun lagi sampai 5700. Itu bisa juga terjadi kalau misalkan dia mau turun dalam. Tapi kalau dilihat dari head and shoulder-nya itu tadi, targetnya sih udah 5800-an. Tinggal kita lihat aja bagaimana. Yang pasti untuk hari ini closing-nya seperti ini. Dia closing di 5992 yang artinya di bawah 6000. Dia juga closing di bawah downtrend channel-nya lagi, artinya nyungsep lagi. Dan ya seperti inilah. Dan untuk sekarang IHSG ini resistennya ada di 6000 untuk yang terdekat. 6000 lalu area 6050-an baru 6115 lagi. Tapi untuk supportnya ini udah cukup kuat juga ya 5950. Tapi kalau jebol naik supportnya ada di sini sekitar 5883. Kalau jebol baru kembali ke 5700. Seperti itu. Ya, itu tadi mungkin kayak apa ya? Bahasan, ulasan yang mendasari. Tapi ya bagaimanapun juga, kalau saya pun juga aliran technical analysis semua itu udah terangkum di sini tuh. Di dalam chart tuh semua udah terangkum. Jadi technical analysis itu kan biasanya dia kesimpulan dari kegiatan pasar hari itu gitu loh. Semua udah ada di sini, tinggal kita lihat aja, kita analisa gitu. Oh ternyata pasar hari ini kurang bagus, ekspektasinya buat besok gimana? Oh ada pattern-pattern yang terbuat kira-kira gimana? Gitu. Cuman yang terpenting adalah ya itu tadi, batasi resiko, batasi psikologis, batasi modal juga, jaga modalnya. Dan memang kalau misalkan apa ya? Ya menurut saya kalau misalkan udah cut loss, itu yang paling penting jangan sampai psikologisnya rusak. Karena takutnya kalau psikologis rusak, itu nanti teman-teman tidak objektif tradingnya. Bisa trading balas dendam, bisa trading apa ya tradingnya nggak bagus lah. Kayak misalkan teman-teman loss di saham ABCD gitu. Saham ABCD, ARB. ABCD, ARB, teman-teman jual tuh di harga ARB. Ternyata ada yang makan tuh, terus diangkat sama yang makan, sama bandarnya diangkat sekitar 5 tick gitu. Nah teman-teman, wah ABCD naik nih, aku harus ngambil cuan gara-gara rugi di sini. Akhirnya kejar FOMO, beli di 5 tick lagi, terus dibanting lagi sama bandarnya, akhirnya ARB lagi. Itu bisa terjadi kalau tidak punya trading plan yang bagus, dan itu biasa terjadi karena psikologis yang rusak. Jadi intinya yang terpenting dalam keadaan kayak gini adalah psikologis dijaga. Karena kita trading itu tidak 1 hari 2 hari gitu. Kita investasi tidak pekerjaan 1 hari 2 hari gitu. Teman-teman mau trading 50 tahun ke depan pun juga masih bisa kalau misalkan marketnya masih buka ya, atau 10 tahun ke depan pun juga masih bisa, nggak perlu buru-buru. Kalau misalkan ada orang yang cuannya besar, ya itu artinya mereka lebih ahli. Tapi saya yakin di balik cuan yang besar itu banyak ilmu yang dia pelajari dengan mahal. Udah banyak yang dia lewati dan mungkin kita belum sampai ke sana. Jadi intinya adalah sesuaikan dengan kapasitas teman-teman. Kalau belum bisa ya jangan dipaksakan. Jangan pakai modal besar, jaga resikonya, jangan pakai margin dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, untuk view saya sih 2. Kalau untuk saat ini ya, antara IHSG besok rebound, mungkin bisa ke sini 60-70-an atau bener-bener dia mau head and shoulder ini ya. Head and shoulder kiri, head, shoulder kanan, artinya dia bisa rebound sampai 6118 kalau bener-bener mau terjadi yang itu. Tapi kalau misalkan dia mau kejar target head and shoulder-nya tadi, shoulder kiri, head, shoulder kanan, ya dia bisa langsung ke 5800-an. Jadi harus bisa siap-siap cash untuk dalam keadaan kayak gini. Setidaknya apa ya, tunggu aman dulu aja lah, tunggu dia sideways, bottoming, atau baru masuk. Jadi masuknya dalam keadaan aman seperti itu. Oke. Untuk supportnya saat ini berarti ada di sini 5950 ya, harusnya kuat sih ini. Resisten 6000, resisten lagi 6050 sampai 6070, baru 6115. Kalau untuk supportnya ya di 5884 seperti itu. Batasi resiko aja. Seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang di net sell asing dulu aja ya. Dari Bank BRI yang hari ini di net sell paling banyak. Nah, kemarin BBRI udah breakout, tapi ternyata hari ini nyungsep lagi ya. Nyungsepnya pun juga volumenya cukup besar.
Kemarin breakoutnya volumenya besar, hari ini nyungsepnya volumenya besar lagi. Dan ya udah, dia ada di dalam lagi di descending triangle-nya ini. Seperti itu. Dan ya intinya belum berhasil breakout Bank BRI. Dia kena resisten. Kan resistennya sampai 4090-an ya ini ya. Terus dia belum berhasil breakout sampai pucuk, terus ternyata hari ini dibanting. Dibantingnya pun juga volumenya cukup besar, asingnya pun juga keluar. Seperti itu. Sebenarnya ada skenario yang masih bisa diharapkan untuk jadi skenario bagus. Apa itu? Ini adalah ascending triangle. Nah, ini ya. Nah, coretannya baik juga. Nih, di sini kan ada segitiga nih. Nih, saya sekalian garisin ya, biar enak lihat segitiganya. Segitiga ascending triangle. Dan ini udah swing ke keduanya. 1, 2, 3, 4. Swing keempat lah. Harusnya malah besok breakout Bank BRI ini. Kalau misalkan kita pakai ascending triangle ya. Cuman kalau yang saya lihat dari guyurannya hari ini, itu volumenya besar sekali. Tuh. Jadi waktu kemarin dia diangkat, volumenya kan segini ya. Sedangkan hari ini guyurannya besar-besar. Cuman dilihat di akhir-akhir penutupan tadi, ada yang cover juga besar juga. Ini volumenya, candle terakhir ini, jam 2 siang ini ya. Ada volume cukup besar untuk cover juga. Seperti itu. Dan masih bisa terjadi ascending triangle ini. Syaratnya apa? Dia harus breakout 4050 sampai 4090. Ya amannya di atas 4100 lah. Dan kalau bisa breakout 4100, target ascending triangle-nya ke sini. Masih sama ke area 4400-an. Tuh, dengan catatan dia berhasil breakout 4100. Seperti itu. Itu untuk view bagusnya. Kalau untuk view jeleknya, ya dia bisa turun lagi gitu. Worst case scenario ke 3800. Atau bahkan kalau 3800 dia malah bisa double top. Ini top 1, ini top 2, breakout 3800, terus turun sampai mengejar targetnya. Bahkan kalau saya lihat targetnya double topnya ini di bawah support terakhir yang agak serem juga ini skenario buruknya. Nih, dia berarti jebol sini, jebol 3700. Ini jelas serem kalau dia sampai jebol 3700 ya Bank BRI ini. Seperti itu. Jadi ada view bagus dan view jelek, sudah saya jelaskan juga. Dan untuk sekarang supportnya biasanya ya kalau saya main setapan ascending triangle, saya tuh pakai Fibonacci. Ini kan swing 1, 2. Nah, ini waktu retrace-nya kita cari pakai Fibonacci. Kita cari 0,618-nya. Nah, dan ternyata sudah lewat. Nih. Kalau kita pakai swing terakhirnya, sekarang udah sampai 0,786. Sebenarnya belum gagal karena masih 0,786. Cuma ini tren yang lemah aja. Mungkin memang trennya breakout-nya mau dibikin santuy gitu bisa juga ya. Tuh, tapi kalau misalkan kita tarik pakai swing awalnya, nah sekarang baru mau di deket 0,618 ya. Seperti itu. Dua potensi yang menurut saya bisa terjadi di Bank BRI. Tinggal kita lihat aja nanti konfirmasinya gimana. Tapi seharusnya ya kalau kita lihat dari volume kemarin, ketika dia ditarik di sini, ya ini bandar harusnya masih di dalam juga. Dan yang mana kita tahu juga, bandar move-on-nya pun juga masih ke atas Bank BRI ini. Tapi ya kita sebagai follower alias retail ya harus batasi resiko gitu. Dan menurut saya kalau misalkan BRI ini sampai jebol 3800, itu kalau menurut saya sih lebih baik out dulu. Karena takutnya dia bisa double top ini. Top 1, top 2. Jebol 3800, wassalam. Tapi selama dia tidak jebol 3800, kalau menurut saya bisa di hold. Karena ada potensi bikin ascending triangle, atau dia malah bikin double bottom, bisa juga. Jadi besok kita lihat dulu untuk Bank BRI ini. Seperti itu. Dari indikator terakhir dia juga ternyata divergent ya. Sudah konfirmasi divergentnya. Harganya ke samping, tapi indikatornya ke bawah. Tuh. Makanya ini suatu koreksi yang wajar. Artinya kenaikan di hari terakhir kemarin itu tidak didukung oleh market. Gitu. Marketnya belum mendukung. Ini efek divergent dan target penurunannya memang sampai 3800. Kuncinya 3800 sih. Kalau dia sampai closing di bawah 3800, lebih baik siap-siap. Minimal siap-siap ke 3700 lagi dah Bank BRI-nya. Seperti itu. Coba kita lihat ke time frame lebih kecil. Di 15 menit ternyata sama aja. Dia juga divergent. Indikator ke bawah, harganya ke atas. Cuman kalau di 1D masih belum kelihatan memang. Arahnya pun masih ke atas. Makanya saya juga bilang ada potensi bagusnya juga. Kalau misalkan di ascending triangle, cakep ini Bank BRI. Serius. Seperti itu.
Kita lihat dalam ya. Nah, hari ini ada big distribution ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan kemarin aja ya masih banyak akumulasinya daripada distribusi hari ini. Tapi asing juga keluar juga. Seperti itu. Hari ini ada big distribution. Kelihatan sih. Tapi asingnya tidak keluar terlalu banyak sih ya. Kalau dibandingkan dia masuknya. 50-50 lah. Tugas kita batasi resiko aja. Seperti itu. Tutup BBRI ya yang turun agak dalam. Hampir 4%. Lanjut kita coba cek Astra. Nah, Astra ini kalau menurut saya masih bagus. Kalau menurut saya ya. Nih, dia terlihat ada perlawanan ketika turun. Dan waktu dia turun volumenya kecil. Nih, dibandingkan kenaikan kemarin ya. Kan dia kan terakhir bikin base di sini. Lalu di sini bikin flag, breakout, kena target. Di sini kena resisten trend ya. Ini saya ganti warnanya. Biar enak lihatnya. Nah, ini kan di sini ada downtrend channelnya dia. Channel ini kuat. Tren ini kuat, resisten paling kuat. Makanya kemarin dia belum berhasil breakout, lalu hari ini turun tuh sesuatu yang wajar sebenarnya untuk si Astra ini. Dan ya, ketika kena support lagi, dia sudah bertahan. Closingnya pun bagus juga, di atas 5150, seperti itu. Dan sekarang untuk supportnya, Astra ini ada di 5100. Dan untuk resistennya, kalau besok masih ada di downtrend channel ini. Kalau berhasil breakout, next resistennya 5400. Tuh. Atau mungkin bisa set target di 5400 sampai 5600. Yang pasti ini suatu yang wajar untuk Astra turun. Penurunannya pun juga volumenya lebih kecil daripada kenaikan kemarin. Masih oke. Ini setelah kemarin dia breakout ya. Downtrend channel kecil. Terus di sini ke downtrend channel utamanya yang besar ini. Seperti itu. Masih lumayan oke untuk Astra ini. Dan ternyata hari ini malah ada akumulasi. Dia juga sudah saham uptrend ya, Astra ini. Di atas MA50 tinggal tunggu golden cross saja. Kalau golden cross cakep banget Astra ini. Bahkan bisa buat swing kalau menurut saya kalau dia sampai golden cross. Nah, tinggal ngikutin MA20 aja. Hari ini pun juga ada akumulasi dari broker Gajah juga ini, Avenger ya. RX, YU, KZ, tapi yang gede cuma RX doang sih. YU KZ-nya mungkin YU KZ retail juga ini. Seperti itu. Asingnya juga masih bagus, naik terus. Bandarnya juga movementnya naik terus. Bandar volumenya juga masih bagus juga. Seperti itu. Target kalau menurut saya kalau misalkan dia bisa breakout downtrend channel ini ya, minimal ke sini 5400. Kalau bisa breakout lanjut lagi ke 5600. Cuman mungkin nanti dia bisa turun dulu juga kalau kena 5400. Siapa tahu mau bikin head inverted head and shoulder ya di 5400 terus turun sampai 5000. Ya nanti ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan tuh bakalan bagus juga. Seperti itu. Cuman untuk saat ini saya lihat Astra masih oke. Tinggal kita lihat aja nanti dia bisa sampai mana. Seperti itu. View jeleknya gimana? Ya kalau dia jebol 5100, dia bisa ke area 5000 lagi. Tuh, yang penting batasi resiko. Teman-teman average-nya di mana, bisa toleransi sampai mana. Seperti itu. Itu untuk Astra. Lanjut kita cek BBNI. BBNI juga masih oke. Kalau menurut saya closing-nya bagus soalnya. Harusnya dia ini jalan hari ini, cuman gara-gara pasar yang nggak mendukung, jadi nggak jalan. Dan bahkan hari ini diberi kesempatan untuk buy. Tuh, dia meretest juga, di retest neckline-nya. Kemarin kan dia kan ascending triangle ya, pembahasan konten kemarin ascending triangle. Terus di sini neckline-nya sekitar 5200, terus hari ini dia turun sampai 5175, terus udah naik lagi. Dan kalau kita lihat, volumenya hari ini turunnya agak besar. Tapi kalau yang kayak gini harus kita lihat dalamnya, besarnya waktu naik atau waktu turun. Tuh. Oke, tanggal berapa ini? 19 ya. 19 Agustus, mulai sini berarti ya. Volume buangan awalnya cukup besar. Tapi waktu di akhir-akhir coverannya pun juga besar juga. Yang jam 2 siang ini. Dan kalau menurut saya masih oke sekali Bank BNI ini. Untuk di hold ya. Dia masih di atas 5250 sampai 5200. Tuh, target kalau menurut saya masih sama Bank BNI ini. Sampai ke 5700 ya untuk saat ini. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 5200 atau 5125, ya dia bisa ke supportnya sekitar sini. 5000-an. 5000 itu supportnya dia. Tuh kalau dia jebol 5200. Tapi kalau masih bertahan, bisa arahnya ke atas. Dan kalau dilihat sih harusnya kayaknya besok IHSG hijau. Kalau yang saya lihat dari BNI kayak gini, terus BRI tadi juga ada potensi bagus juga untuk ascending triangle. Tinggal kita lihat aja besok. Semoga aja besok IHSG hijau.
Tuh, karena selalu ada skenario bagus dan skenario jelek. Tuh untuk BBNI. Kenaikannya pun juga tidak divergen ya kalau untuk dari swing terakhirnya. Ini indikator ke atas, harga juga ke atas. Tuh, dia divergennya dari yang sini, tapi udah koreksi ke targetnya. Pas meretest 5175. Masih oke Bank BNI. Kalau misalnya punya barang apalagi di bawah, bisa hold dulu sampai ke 5.700-an lah. Kalau mau aman ya 5.500 udah TP. Karena di sini ada resisten juga ya. Tapi kalau menurut saya bisa lah 5.700. Karena target ascending triangle-nya juga sampai ke sana, 5.700. Seperti itu. Tapi kalau misalkan jebol tadi, worst case scenario-nya bisa turun lagi sampai ke 5.000. Dilihat dari dalamnya juga sama, mirip sama Astra ya. Dia ini udah saham uptrend di atas MA50 dan bentar lagi Golden Cross ini. Apa mungkin besok Golden Cross? Besok kita lihat aja. Semoga lah. Hari ini pun juga ada akumulasi dan average-nya pun big akumulasi. Tuh ya, dari RE, BB, CS, BK, YU dan ya ini BBNI juga bandar movement-nya bagus, asingnya juga bagus. Kelihatan kok mana yang bagus dan mana yang jelek itu. Seperti itu. Tentu BBNI. Lanjut coba kita cek Indi yang turun 6%, main dalam ini. Siapa tahu malah bisa dimanfaatkan buat entry ya. Nah, setelah kemarin dia ngegas naik 11%, lalu di sini ada shadow yang tinggi dan akhirnya turun. Hari ini pun juga turunnya volumenya oke, ada sesuatu yang bukan koinsiden, bukan kebetulan dan dia pas berhenti closingnya di sini. Ini ada tarikan garis biru ya yang saya bikin. Ascending triangle-nya dia. Mungkin bisa aja dia ascending triangle-nya ternyata bukan di sini, tapi ada di sini. Bisa juga ya. Seperti dan target naiknya berarti bakalan tinggi banget itu. Seperti itu. Kalau dari daily-nya sih udah agak dalam. Tapi kalau dari tadi intraday-nya masih oke. Volumenya pun kalau saya rasa juga masih bagus. Naiknya volume besar, turunnya volume kecil-kecil. Dan kalau kita lihat dalamnya juga volumenya ada yang cover sih kayaknya. Belum kelihatan ada yang cover sih. Masih volume buangan. Cuman yang terakhir doang ini, yang jam 2 siang ini, candle-nya lumayan, volumenya besar. Lumayan oke ini. Dan dia sekarang pas ada di support area 1300 itu. Dan kalau benar dia mau bikin ascending triangle-nya sampai ke sini, resisten di sini, ya itu bakalan cakep juga sih. Bisa juga dia mau bikin triple bottom ya. Enggak sih kalau triple bottom, dia nggak sampai ke sini lagi soalnya. Seperti itu. Dan sekarang ada di harga murahnya, resiko kecil juga. 1.300 ini. Kalau jebol ya tinggal cut sedikit lah. Tuh. Dan kalau ascending triangle ya berarti targetnya setinggi swingnya. Kalau berhasil breakout ya. Nih, ascending triangle-nya di sini biar teman-teman jelas. Nih, di sini kan ada segitiga. Kalau di daily-nya memang udah jebol, tapi kalau kita pasin pakai shadow juga udah jebol juga sih. Tapi intraday-nya yang belum. Target ke sini pas 1730-an, pas sampai resisten di sini juga. Apakah benar mau gitu? Ya bisa juga. Mungkin bisa juga dia mau bikin inverted head and shoulder ya. Ini shoulder kiri, ini head sampai ke sana, terus nanti shoulder kanan, terus breakout baru naik gitu juga bisa juga. Seperti itu. Yang penting tugasnya adalah batasi resiko. Kalau average-nya udah agak tinggi ya kurangi porsi. Tapi kalau niatnya buat hold jangka buat swing ya masih oke sih kalau menurut saya Indi ini. Seperti itu. Dia harga komoditasnya udah tinggi banget kok. Tinggal tunggu aja jalannya ini harga coal ini. Biasanya sih akhir tahun ya, karena itu akhir-akhir masa-masa dividen juga. Seperti itu. Cakep lah pokoknya batu bara ini. Tinggal pilih yang oke aja. Tapi hari ini kalau kita lihat ada big distribution ya untuk si Indi ini. Disertai dengan turunnya kemarin 6%, hari 6% juga. Tuh. Ada net sell dari AK, BK lumayan gede, dan summary-nya adalah big distribution. Tapi ya kalau menurut saya batasi resiko aja. Mungkin worst case scenario sampai ke sini, 1250, dan resiko pun udah kecil sebenarnya, 1300 ya kalau untuk saham swing. Nih, bawah 1250 cuma 6% doang. Tuh. Kalau teman-teman masuk, tinggal cut aja 6% di bawah 1250 ini. Itu. Tapi kalau bisa turun lagi ya bisa average-nya lebih bagus. Atau enggak cicil-cicil aja. Harusnya masih oke kok saham batubara ini. Percayalah minimal saham-saham batubara ini sampai tahun depan lah minimal bisa merasakan 100% kalau masuknya sekarang. Tapi kalau nunggu konfirmasi ya tunggu dia waktu jalan aja.
Walaupun kemarin sebenarnya volumenya udah bagus ya, cuman marketnya nggak mendukung aja untuk kemarin. Seperti itu. TMG juga turun, Adaro juga turun. Tapi kemarin TMG udah saya bahas ya. Saya cek Adaro-nya aja. Nah, Adaro juga dia turun dan jebol dari yang sini, jadi saya hapus saja. Cuman dia masih uptrend kok untuk yang di sini, ascending triangle yang di sini. Dan bisa aja dia bikin ascending triangle besar ya, bisa juga ya. Ini segitiga yang hijau ini, 1, 2, 3, 4 breakout. Semoga aja kayak gitu. Yang artinya apa? Ini juga kelihatan ada neckline yang kurang bagus untuk Adaro. Kalau dia jebol 1280 sih, saya rasa bisa sampai ke sini 1260. Tuh, atau nggak mungkin shadow doang terus akhirnya dia naik lagi, bisa juga. Dan target dari ascending triangle-nya berarti kalau sebesar ini ya, targetnya berarti ke sini. Tuh, sampai ke sini 1640. Teman-teman kelihatan kan? Ini ascending triangle-nya, ada segitiga ini. Tuh, segitiga 1, 2, 3. Itu kan ascending triangle. Teman-teman bisa search aja pattern-nya di Google untuk yang jelasnya. Yang pasti ini masih lumayan oke. Terus toleransinya gimana mas? Kalau jangan sampai nyangkut gitu. Ya kalau dia jebol ascending triangle ya out aja. Mungkin kita pakai patokan 1255 ini, 1250. Kalau dia di bawah 1250 saya yakin udah bakal out kalau besok-besok gitu. Jadi batasi resiko di 1250. Karena kalau misalkan 1250 jebol, bisa aja dia ganti pattern lain, entah bikin double bottom atau apalah, itu bebas juga. Atau mungkin dia mau double bottom sampai ke sini pun juga bisa juga, 1200-an ini. Tuh, ini bottom 1, ini calon mau bikin bottom 2. Cuman kok saya lihat harusnya bisa sih ascending triangle ya. Semoga lah. Tuh, kita lihat candle kecilnya juga. Nah, ini yang oke sebenarnya. Volume buangannya tuh kecil-kecil, mini-mini. Ini biasanya fase markdown gitu, nurunin penumpang lah. Pas retail-retail yang keluar, terus juga pasarnya baru jelek. Bahkan kemarin Adaro pun juga nggak divergent ya. Kenaikannya berarti didukung market. Kelihatan dari volume yang gede waktu naik ini, dan turunnya volume kecil. Tuh, cukup menarik. Resikonya juga sudah menarik juga kalau menurut saya. Di 1300-an sampai 1250-an ini. Itu, tentu Adaro. Kita lihat dalamnya hari ini netral. Tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi kalau kita lihat ke belakang ya, Adaro ini udah diakumulasi kok dari kemarin-kemarin. Tuh. Dan apakah akumulasi itu langsung jalan? Ya belum pasti. Cuman setidaknya akumulasi itu pertanda baik. Jadi saya gunakan akumulasi distribusi itu cuma sebagai konfirmasi aja. Gimana pun juga trader ya harus pakai technical analysis. Seperti itu. Asingnya pun juga bagus Adaro ini. Oke, itu untuk Adaro. Lanjut, coba kita cek yang dibeli asing deh. BBCA masih sama analisanya kayak kemarin ya, karena di 33.000. Kita cek Bukalapak aja. Yang hari ini jadi penopang IHSG. Sudah tidak bursa lagi. Udah tobat dia. Itulah, memang reboundnya tuh sudah semakin kelihatan kemarin tuh. Kalau yang di sini, 2 ini ya, 9 sama 10 Agustus itu memang masih bahaya. 9 sih sebenarnya yang bahaya itu, 9 Agustus. Dan 10 Agustus tuh volumenya udah semakin mereda. Di 12 Agustus mulai ada yang nampungin, 13 Agustus ada yang nampungin, dan mungkin memang strateginya Bandar adalah mau ngeluarin retail-retailnya dulu. Ini ketika tadi pagi dia ditarik sampai 775, saya yakin posisi udah gak ada yang cuan. Minimal BEP doang yang berhasil serok di 775. Lalu setelah itu ditarik sampai 900. Seperti itu. Cukup menarik, volume tarikannya juga cukup besar juga untuk si Bukalapak ini. Tuh ya, waktu dia sampai 775. Cuman ya simpelnya kemarin waktu penjelasan kemarin ya pakai bandarmologi, waktu di bawah tuh ada yang nampungin kok Bukalapak tuh. Brokernya konsisten. Kalau nggak salah waktu itu CG ya, saya lupa yang nampungin di bawah. Yang short selling di sini tuh kan CG juga. Dia buang barang, take profit, turunin sama dia, akhirnya diserok lagi sama si CG. Dan hari ini pun juga masih dikumpulin sama si CG. Tuh. Jadi ya inilah. Bandar nggak mau ngasih gratis cuan ke retail ya, ngangkatnya malah berat kalau retailnya banyak. Jadi yang terjadi diturunin dulu biar retailnya pada keluar,
Dan setelah itu ketika udah oke, langsung ditarik ke atas. Cuman apakah besok sudah pasti ditarik ke atas? Ya belum pasti juga gitu loh. Bisa aja dia juga turun dulu lagi pun juga bisa juga. Mau bikin cup handle, mau bikin double bottom, dan lain seterusnya. Cuman hari ini setidaknya udah bagus konfirmasinya. Candle konfirmasi pertama lah, candlenya bagus disertai dengan volume yang bagus juga. Cuman memang udah kelihatan kok kalau turunnya Bukalapak itu markdown. Kelihatan banget turunnya Bukalapak itu markdown. Bukan buangan orang yang punya barang. Kalau misalkan teman-teman saham IPO gitu, dia diangkat dikit terus dibuang, nggak ada yang cover ya, itu memang yang di dalam mau exit gitu. Tapi kalau saya lihat Bukalapak itu setelah hari ini ya, setelah 9-10 Agustus tuh, oh ada yang jaga lagi kok di bawah. Makanya saya bilang ini ada yang nampungin waktu turun. Jadi memang baru nurunin retailnya aja, biar retailnya nggak terlalu banyak di dalam. Seperti itu. Cukup menarik. Cukup menarik. Dan kalau mau entry, tapi kalau menurut saya masih terlalu riskan sih. Setidaknya amannya apa? Kalau dia udah breakout 1000. Kenapa? Karena dia bikin higher high. Itu bakal cakep banget. Resisten kan di sini nih, sekitar 995 sampai 1040. Kalau dia bisa breakout sana, itu bakal konfirmasi yang lebih bagus daripada konfirmasi pertama ini. Seperti itu. Menarik juga nih, masih dia mulai keluar nih. Histogramnya naik, masih dia juga ada naik ya. Tuh. Lihat dulu aja sih kalau menurut saya, tunggu konfirmasi lagi daripada nanti ditarik ke bawah lagi ya. Nanti siapa tahu retail pada masuk terus tarik ke bawah lagi ya, bisa juga. Tuh. Terus juga mungkin membersihkan for sale ya, yang kemarin pada pakai margin di Bukalapak. Akhirnya bandarnya ngeluarin dulu. Untuk Bukalapak. Lanjut kita coba cek. Kita cek yang merah-merah aja. Kita masuk ke losers. Losersnya sebenarnya masih sama sih ya. BABP, CEN, MLPL, SAME. Kita coba cek SAME deh. Yang lain masih ARB soalnya. SAME ini juga saham punya story ya. Dia mau right issue juga. Cuma saya nggak tahu dia udah right issue atau belum. Tuh. Hari ini lumayan menarik, sudah ada yang cover dari SAME ini. Volumenya pun juga bagus juga. Setidaknya sudah ada yang nampungin barangnya. Harusnya ya. Dia juga udah deket sama area supportnya dia. Tuh, area base squat ini harusnya SAME ini. Dan kalau kita lihat naiknya, dia ini mirip sama kayak si Do muncul. Nah, si Do muncul tuh kalau naik kayak gini juga. Base, breakout, naik. Terus habis itu base lagi konsol, breakout naik, terus di sini base, sayangnya malah breakdown, nggak breakout, jadi dia turun. Ini juga ada base tapi breakout, akhirnya naik. Tuh, dilihat dari sebelumnya juga sama. Ini area-area konsol dia, terus di area markup ya. Jadi memang bandarnya nafasnya panjang ini, karena dia ada area TP dan ada reakumulasi gitu, jadi enak ngangkatnya. Dan sekarang dia turun sampai 515 ARB. Volumenya pun juga cukup besar. Dan candlenya ini candle rebound yang paling lemah. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya udah ada yang cover barang di sini. Tadi jam 9 pagi ini. 19 Agustus jam 9 pagi. Ini ada yang cover barang. Volumenya besar banget. Volume buy-nya besar banget. Tapi setelah itu ada yang nurunin barang lagi dan akhirnya di closing ARB. Bandar juga santuy aja kok. Maksudnya dia cuma nampungin barang doang. Belum diangkat hari ini karena marketnya belum bagus. Dan kalau kita lihat dia juga ada deket sama supportnya ya. Support kuat ini. Bukan kaleng-kaleng ini. Area 520 sampai 500 lah. Itu support kuatnya si SAME. Tapi kalau jebol 500 ya saya rasa dia bisa sampai ke sini. Sekitar 450-an ke support selanjutnya. 490, 460, terus 450. Kalau jebol 500. Tapi kalau masih bertahan di 500, harusnya bisa naik sih. Dan kelihatannya saham-saham udah pada sampai ke support kuatnya ya. Jadi nggak tahu sih, kita lihat aja. Apakah Jumat besok hari anomali juga, yang biasa merah malah bakal hijau, kita lihat aja. Kalau kita lihat dalamnya juga ada yang akumulasi ya untuk si SAME ini. Dan dia udah keluar dari EMA 50-nya. Emang agak gila sih tekanan pasar hari ini tuh. Sebelumnya dia selalu di atas EMA 50 dan hari ini dia keluar EMA 50-nya. Tapi apakah bisa masuk lagi ya, jelas bisa aja. Tinggal kita tunggu aja kalau misalkan tidak ada rebound. Yang penting batasi resiko di support tadi. Untuk resisten terdekat sini 550 ini ada resisten base cukup kuat juga ya. Nih
550. Hari ini juga high-nya sampai 550, 560 dan akhirnya turun lagi. Tuh yang nyangkut pada keluar. Seperti itu. Itu untuk saham. Batasi resiko aja, gunakan support resisten, money management yang bagus. Lanjut, coba kita cek agro dulu. Kita masuk ke agro. Nah, agro ini sekarang udah sampai 2000 dan sudah sampai di EMA 50-nya. Jadi ada support lumayan oke lah di situ lah. Ada support psikologis, ada support moving average, support klasik pun juga ada di area 5000 ini. Dekat-dekat 1960 ya, 1960 sampai 2000 ini. Tuh, dan kalau menurut saya dia target double topnya sudah hit juga. Artinya targetnya udah selesai. Nih, dia kan terakhir double top di sini ya. Dengan target penurunan sebenarnya belum selesai ternyata ya. Target penurunannya sampai 170 itu kalau ditarik dari shadow. Tapi kalau dari harga closingnya ya kita coba pakai 15 menit ya. Ya memang sampai sini sih ya, 2330 neckline-nya. Jadi artinya kalau mau strict pakai double topnya ya artinya target ini belum selesai. Dia masih bisa turun lagi sampai ke sekitar 1800. Itu kalau mau pakai target double topnya. Tapi kita lihat aja, harusnya 1930 sampai 2000 ini udah bisa menahan sih. Tapi ya nggak tahu juga kalau misalkan benar-benar sampai 1800. Tuh, jadi dia masih ada target turun sampai 1800 dan support terdekatnya ada di sekitar 1950 sampai 2000. Tuh, pasti dia berhenti di 2000 juga ya. Volume buangannya pun juga masih besar terus ya dia. Nih, pas turun volume besar, turun volume besar, turun volume besar. Kelihatan masih ada yang jualan. Cuman kalau dari indikator dia sebenarnya udah divergent karena memang masih di ke atas tapi harga ke bawah. Cuman butuh golden cross. Kalau dia golden cross saya rasa bisa rebound seperti itu. Tapi ya view jeleknya ada target turun sampai 1800. Apakah bakal hit target? Jelas bisa terjadi. Apakah bisa tidak hit target? Bisa juga. Seperti itu. Untuk resisten ada di area sini. Sekitar 2070. Ini ada nih. 2070. Terus habis itu 2250-an lah. 2070, 2120. Terus 2250-an. Seperti itu. Mohon maaf sebentar. Kalau kita lihat dalamnya hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi ya untuk si agro ini. Yang penting batasi resiko aja sih untuk semua saham yang ada. Seperti itu. Itu untuk agro. Lanjut kita cek Antam. Ini ya untuk nikel biar Antam yang mewakili ya. Karena kemarin saya lihat nikelnya masih belum berhasil breakout. Malu-malu dia mau breakout. Nggak tahu nih malah turun lagi nih. Nih, dan sampai ke trennya lagi. Setelah kemarin dia di sini deket sama ini kan resistennya di sini ya. Nah, di sini kan ada area resisten yang sebelumnya di sini. Terus kemarin di sini dia kena turun, terus rebound, deket lagi terus akhirnya turun lagi. Dan sekarang udah sampai trend line-nya lagi untuk si nikel ini. Artinya apa? Kalau misalkan dia jebol, wassalam. Serius, kalau misalkan besok nikel jebol, saya rasa dia bisa nggak jadi breakout. Kalau sampai jebol trennya. Tapi kalau ternyata dia rebound, bertahan, nah ini mungkin dia persiapan untuk breakout ke atas. Karena butuh dorongan yang kuat. Seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Teman-teman bisa ngecek aja harga nikelnya. Kalau misalkan ternyata dia jebol uptrendnya, ya bisa aja skenario untuk Antam, Inco, dan lain sebagainya itu gagal. Seperti itu. Tapi kalau dia ternyata besok ada konfirmasi rebound, bahkan bisa breakout 20.000, itu baru bakal bagus. Seperti itu. Nah, kita masuk ke emiten Antam ya. Hari ini Antam juga ARB ya, tapi volumenya kecil. Nggak ARB sih, baru 5,42%. Saya hapus dulu aja. Dan dia turun sampai 2.270. Ini ada yang kelihatan agak serem sih sebenarnya ya. Apakah ini inverted cup and handle ya bisa juga gitu. Ini cup, ini calon handle. Neckline-nya di mana? Di 2240. Ini ya, sekitar sini 2250 lah. Artinya apa? Kalau misalkan Antam jebol 2250, kalau menurut saya view-nya kurang bagus.
kalau sampai jebol 2250. Makanya dia di closing di 2270 ya. Mungkin gara-gara ada yang jagain juga. Cuman sebenarnya toleransi untuk Antam tuh sampai ke sini sih kalau menurut saya. 2100-an lah. Nih, di area demand-nya dia 2100-an waktu di sini ya. Nah, ini di area demand-nya dia. Jadi kalau misalkan dia besok jebol 2250, saya rasa bisa sampai 2100. Tapi kalau 2100 jebol itu baru yang agak berbahaya. Karena mungkin bisa agak dalam. Dia bisa double top lagi. Bahkan seperti itu. Tuh, tapi kalau misalkan nickel rebound, ya dia besok bisa rebound juga dengan target resisten pertama di sini 2350, lalu setelah itu di sekitar 2400-an. Baru lanjut ke 2700. Itulah pentingnya menunggu konfirmasi ya, walaupun kemarin nikelnya udah deket sama breakout-nya, tapi ternyata masih belum breakout sampai sekarang juga. Tuh. Dan dia juga malah dead cross lagi, Antam ini. Dead cross, tapi hari ini ada yang nggak ada, hari ini cenderung netral sih. Normal sama small distribution. Cenderung netral, tapi bandar movementnya masih bagus. Asingnya pun juga masih lumayan juga. Tuh Antam. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja, gunakan level-level support tadi. Itu untuk Antam. Lanjut kita cek ke Breeze. Breeze ini saya kira juga bisa bertahan dari 2100, tapi ternyata tidak, dan closing di bawah 2060. Ini ya. Setelah kemarin dia rising wedge, terus akhirnya breakdown. Di sini breakdown, retest, terus akhirnya turun. Sebenarnya target turunnya itu sudah cukup di sini, sekitar 2130 sampai 2100 lah. Tapi ternyata dia hari ini closingnya di 2060. Tuh. Ya kalau saya lihat udah kurang bagus sih. Cuman kalau misalnya kita pakai toleransi, pakai area konsolnya ini, ya mungkin toleransi sampai sini. 2040. Kalau misalkan dia jebol 2040 bisa ke sini dia 1940. Ya, area support selanjutnya 1950-an. 2000 dulu support psikologis baru 1950. Itu kalau besok dia jebol 2040 kayak gitu. Tapi kalau misalkan besok dia rebound, ya resisten terdekat di sini sekitar 2150 ini. 2150 terus 2200. Kalau kita lihat dari indikatornya belum terlihat ada regular bullish divergence ya. Baru kecil banget ini yang terakhir ini. Indikator ke atas, harga ke bawah, tapi belum golden cross juga. Tinggal kita lihat aja apakah besok dia jebol apa enggak. Amannya sih tunggu closing, tapi kalau teman-teman nggak mau ambil resiko ya di bawah 240 lebih baik keluar sih. Seperti itu. Dan hari ini juga netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan kalau menurut saya ini PD-nya ya, PD-nya ini bukan PD retail ini. PD-nya PD tanda kutip PD. Jadi ya nggak tahu juga lah. Seperti itu. Dia juga udah di bawah EMA 20, EMA 50. Ini juga menuju dead cross. Kayaknya bisa penentuan sih. Kalau misalkan dia benar-benar jebol dari 2040, bisa agak dalam mungkin. 1950-an lagi lah untuk si Breeze itu. Seperti itu. Itu untuk Breeze. Lanjut kita coba cek yang hijau-hijau. Gainersnya kebanyakan gorengan sih, maksudnya small cap ya. Dan yang kita bahas apa? Bukalapak tadi udah. Imas Care. Mungkin itu dulu aja. Tuh yang hijau-hijau tidak ada yang saya cek. Semoga konten tadi bermanfaat. Dan jangan lupa batasi resikonya. Maksudnya kalau teman-teman dirasa udah nggak kuat trading ya udah amankan modal, terus cari kegiatan lain aja gitu. Nanti kalau marketnya udah bagus baru masuk lagi. Gak perlu dipaksa trading setiap hari kok gitu. Target orang-orang tuh beda. Mungkin ada orang yang target sehari harus sekian juta, sehari harus puluhan juta dan seterusnya. Tapi kan itu kan relatif, kita nggak perlu sama kayak mereka gitu. Set aja, sesuaikan dengan diri masing-masing, kemampuan, modal, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa ngikutin orang lain. Kalau teman-teman lihat orang lain cuannya ratusan juta, miliaran, ya susah juga kalau teman-teman kacamatanya ke sana gitu, sedangkan teman-teman belum mampu ya. Itu orang-orang yang cuan ratusan juta tuh modalnya ya nggak tipis lagi tuh, modalnya udah banyak. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Dan jaga psikologis, jaga modalnya. Oh ya, buat teman-teman yang barangkali ada info jualan kursi kantor ya, boleh dong, saya kayak butuh kursi nih untuk kuliah terus juga untuk ngurusin saham ini ya. Barangkali ada yang punya info kursi kantor yang nyaman, boleh, kalau ada bisa DM saya aja. Siapa tahu cocok, nanti bisa beli dari teman-teman subscriber. Oke,
Semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.